Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pagi ini akan berdiskusi tentang dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia gitu ya. Oke, ini merupakan sejarah bagi kita, baik kalian yang generasi Z maupun kita yang sebagai generasi milenial. Ini merupakan sejarah yang menurut saya pertama, dan ini dampaknya sangat luar biasa, bukan hanya di Indonesia tetapi dampaknya sudah secara global, jangkauannya sangat luas banget. Nah, saya juga pernah merasakan pada saat krisis ya, krisis 1997 1998 itu kita terjadi krisis, tetapi tidak tidak seperti ini gitu ya. Kondisinya tidak seperti ini. Bahkan pada saat krisis 1997 1998 itu UMKM justru yang sebagai penopang ya, masih bisa menjadi penopang pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Tetapi saat ini akibat dampak COVID-19 ini justru UMKM lah yang terpukul pertama kali. Ya, kira-kira kenapa? Karena memang saat COVID ini semua orang harus di rumah. Ya, ada yang menerapkan lockdown, ada yang menerapkan social distancing, dan akhirnya banyak pekerja mungkin di pabrik yang tidak bisa bekerja, akhirnya di PHK, akhirnya ini apa, pendapatannya berkurang. Jadi memang dampaknya itu terhadap UMKM itu terpukul dahulu gitu ya. Dan ini merupakan sejarah bagi kita gitu. Dan sudah mulai terasa bahwa memang perekonomian di Indonesia itu terkesan sedikit mandek gitu ya. Bahkan dari prediksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekarang sudah dirombak ya. Bahkan prediksi terburuknya pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini kuartal pertama itu bisa minus gitu. Nah, kita akan fokusnya adalah membahas tentang dampaknya terhadap UMKM Indonesianya ya, bukan kita membahas tentang COVID-nya gitu ya, karena kita kan bukan ahli kesehatan gitu ya. Kita anak-anak manajemen ya, kita bahas tentang strateginya UMKM secara manajemennya bagaimana. Nah, kita akan analisa di situ. Tetapi sebelumnya kita juga harus tahu dulu kira-kira UMKM itu apa gitu ya. UMKM itu apa? Nah, UMKM jadi merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, kalau ditelisik dari kepanjangannya terlihat bahwa sektor ini terbagi menjadi tiga jenis usaha, yaitu usaha mikro, ya, usaha kecil, dan usaha menengah. Ya, ingat ya, jadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Lalu bedanya apa? Nah, bedanya usaha kecil ya. Jadi kalau usaha kecil itu dilihat dari aset dan omset. Bisa dilihat dari aset dan omset bahwa usaha mikro itu maksimal 50 juta. Dan ini tidak termasuk tanah dan bangunan atau tempat usaha. Nah, kalau kalian punya usaha, kira-kira kalian masuk ke dalam ukuran usaha yang mana? Mikro, kecil, menengah, atau besar? Ya, contohnya mikro ini kan kita punya, kalau kita kuliner itu kita butuh rombong, kita butuh alat-alat masak kan gitu ya. Nah, itu maksimal asetnya sekitar 50 juta dan omset per tahun itu 300 juta per tahun. Berarti kalau kita bagi satu tahunnya 300 hari ya, berarti per hari omset kotor. Karena omset itu bicara omset kotor ya, bukan laba bersih. Berarti omset kotornya kira-kira itu 1 juta per hari. 1 juta per hari. Nah, sebaliknya kalau usaha kecil itu lebih dari 500 juta, sekitar 50 juta sampai 500 juta dengan omset sekitar 300 juta sampai 2,5 miliar. Usaha menengah itu dari 500 juta sampai 10 miliar ya, omsetnya 2,5 miliar sampai 50 miliar, dan usaha besar itu lebih dari 10 miliar dengan omset lebih dari 50 miliar. Nah, kondisi di Indonesia memang saat ini masih didominasi oleh usaha mikro ya, dengan total UMKM kurang lebih dari sekitar 20.000 UMKM itu masih didominasi oleh usaha kecil dan mikro dan kecil gitu ya, masih masih sekitar 18 ribuan ya, sedangkan menengah itu masih sekitar cuman 1.500, dan usaha besar masih sekitar 130-an. Nah, dari sini memang dari Kadin sendiri atau Kamar Dagang Indonesia itu memang menargetkan UMKM
di tahun 2020 itu bisa naik kelas ya. Yang dulunya masih usaha mikro naik menjadi kecil, atau yang kecil sudah bisa menaik menjadi menengah. Cuman ini memang belum planning ini memang belum terdeteksi adanya COVID ya kemarin itu. Jadi memang dari Kadin itu masih menangkap beberapa kelemahan dari UMKM, sehingga dibuatkan sebuah strategi, yaitu yang pertama yaitu meningkatkan jaringan pasar dengan pangsa pasar dalam dan luar negeri. Ini perlu didukung kerjasama dengan aplikasi jaringan Kadin Indonesia, pemerintah, pihak lainnya. Ini karena Kadin juga menangkap beberapa kelemahan dari UMKM yang perlu diperbaiki. Yang kedua, bisa meningkatkan kompetensi produksi. Yang ketiga, mempermudah pembiayaan. Dan yang keempat adalah pembuatan laporan keuangan. Memang di dalam UMKM itu jarang banget yang membuat laporan keuangan ya. Bahkan saya pun sebagai pelaku UMKM, dan juga padahal saya menguasai gitu ya, bagaimana manajemen keuangan, tetapi saya jarang banget ya membuat sebuah laporan keuangan, karena saya lebih fokusnya kepada membuka pasar atau mencari peluang. Nah, ini adalah kelemahan-kelemahan dari UMKM versinya Kadin gitu ya.